Kata Tal, begitu dia suruh minum air kencing, dia ludahin, dia digebukin. Tapi saya adalah orang yang meminum air kencing. Gila nggak? Ini ada Bang Faktual, kalau mau dokumennya ada di saya. Siap, Dia mengatakan bahwa kenapa saya tidak ditangkap? Karena saya orang yang mau minum air kencing. Anjing aja, anjing nih. Anjing itu hewan, nggak pernah ngasih anaknya tuh air kencing, bener nggak? Betul. Ini ada di Indonesia ya. Manusia yang memberi air kencingnya kepada manusia yang lain, kan anjing namanya. Ya, saya punya barang buktinya. Dan saya kemarin punya statement, kita akan melaporkan ya untuk penyidik-penyidik yang sudah ada berkasnya di saya, dan ternyata orang itu kalau punya BAP Rudiana itu orangnya itu ya. Kalau ada BAP Rudiana itu orangnya disebut di persidangan. Siapa Gugun, siapa ini segala macam ya. Kita bidik penyidik itu. Ya, kita buat laporan, kita proses hukum semuanya ya. Ya, hanya pimpinan yang bodoh dan tolol di Indonesia ini yang membenarkan seorang manusia diperlakukan kayak anjing ya. Betul, luar biasa, Ya, Masya Allah. ini mendidih darah saya, nangis darah saya ini. Banyak support nih, banyak support. Nanti Bang Aldi kalau mau Bang Faktual kalau mau nomor handphonenya Aldi saya kasih. Dia benar-benar kemarin ngomong di mobil saya, Pak, saya nitip anak saya. Dia udah kalap, dia dari teringat kembali memori masa lalu. Bahkan dari kemana ya Pak? Saya katanya mau cari ring. Maksudnya cari ring apa? Saya mau cari ring biar saya ketemu dengan Rudiana, Pak Ikter mau saya matiin di situ kan. Saya punya dokumennya ya. Terus teman-teman yang hari ini ngobrol dengan saya, karena saya kemarin kan bersama dengan Kang Deddy Mulyadi ya. Siap, Kang Deddy itu sebelum dia di persidangan saya bertemu dengan beliau ya, dan saya bercengkrama dengan beliau. Beliau sangat mencintai netizen. Kita ayo sama-sama berjuang bersama kawan-kawan. Jangan kawan-kawan berpikiran bahwa beliau itu pansos dan sebagainya. Dan ada yang mengatakan Erdelo emang kenal sama Kang Deddy Mulyadi. Sebelum Kang Deddy Mulyadi sidang, saya berjam-jam ngobrol dengan beliau. Nih, biar dia nggak sama netizen ya. Ini saya dengan Kang Deddy Mulyadi ya. Saya percepat ya. Dan akrab saya dengan beliau bukan akrab. Sampai ngomong pun saya udah seperti kawan dan sahabat ini. Siap Bang Ardila. Masya Allah. Banyak sekali support dari netizen buat Ardila. 1,2 yang menonton semua mensupport Bang Ardila. Mungkin ada pertanyaan ini dari Bang Gol ya. Tadi sempat Bang Gol juga tidak bisa menghadiri ya karena terlalu cepat tadi itu. Jadi tadi itu kesimpulannya seperti apa sih, dan untuk kedepannya seperti apa sih untuk menunggu hasil PK Sakatatal ini? Jadi kesimpulannya proses hukum ini sangat bertabrakan dengan undang-undang. Proses hukum ini didukung dengan beberapa rektor dan dosen, tidak didasari dengan dasar-dasar hukum, tidak ada bukti material, tidak ada uji forensik. Jadi betul kata Pak Susno Duaji bahwa peristiwa hukum ini yang mencuat di permukaan yang kita sama-sama lihat, ini perkaranya nggak ada, karena ini yang hak secara tempus delicti dan locus delicti ini di kabupaten dibawa ke Cirebon. Terus saya mau tanya, pernah nggak kalian melihat suatu putusan yang setebal 1 rim itu ternyata pelakunya dipertanyakan, saksinya siapa? Saya mau tanya, saksinya siapa? Ini saksi ini udah tinggal 1 orang aja, AF dalam saksi ini. Waktu kemarin saya berbicara gini, Anda jangan takut, Anda bukan orang berpendidikan kalau ngomong kebenaran. Seorang dokter ya, saya bungkam di stasiun televisi, kalau Anda memang mengaku ini sebuah proses pembunuhan, mana samurai pendek, mana samurai panjang? Katanya di kejaksaan. Beres selesai Sakatatal, saya akan buat laporan untuk kejaksaan yang patut diduga menghilangkan barang bukti. Karena cerita samurai itu kagak ada. Ya, mana ada samurainya? Coba bro, kalau proses terjadi pembunuhan itu di showroom, kebayang nggak darahnya kayak mana ngucurnya? Betul. Mana darahnya? Aduh, ini benar-benar. Terus sekarang saya mau bikin ini sayembara di 2 kali lipat dari Susno Duaji, 20 juta bagi kawan-kawan yang bisa mengatakan Rudiana mau lepas dari mana dari jeratan hukum ini. Wong dia dalam BAP aja dia berbohong. Nggak ada cerita samurai, nggak ada cerita lempar-lemparan segala itu nggak ada. Dan nanti yang paling mengejutkan, ada 2 saksi yang tidak mau dihadirkan di Sakatatal karena sudah cukup. Karena gini, kalau ada udah dipakai di sini bro, nanti dipakai lagi di yang lain, kan harus belum pernah dipakai, betul nggak? Nah, Dede dan ada 1 orang ya yang selama kejadian pembunuhan dia ada di sana menurut cerita. Tapi di situ dia tidak pernah melihat ada lempar-lemparan batu, nggak ada keramaian. Cuman lewat-lewat geng motor aja yang berke-berke kayak begitu ya. Miris sekali ya.
Jadi untuk teman-teman yang memang bisa akses ke Bank Faktual atau Bank Koko Cirebon atau Banggol, nanti saya kasih nomor handphonenya Aldi. Tolong support dia karena saat ini dia emosi dan jiwanya nggak kekontrol. Bahkan saya udah nggak saat ini saya mau menitipkan kepada lawyernya Sakatatal anak dan istri saya, sehingga saya nanti entah saya mau apa. Takutnya saya bawa samurai beneran dimatiin itu orang yang dolim sama dia itu. Ya, terus kasihan sekali. Ya, terus pertanyaannya begini, Pak Ardilau ya. Mudah-mudahan dengan izin Allah PK Sakatatal ini dikabulkan atau Amin. dimenangkan. Kira-kira 7 terpidana bagaimana? Kalau maksudnya ada nggak 7 terpidana juga ini bisa 100% keluar kalau PK ini terkabulkan? Enggak. Jadi gini, enggak, coba secara dijelaskan. yuridis, Nah, iya ya. PK itu ketika PK dikabulkan maka konsekuensinya adalah otomatis hakim yang memutus kode etik karena dia bersalah. Itu yang poin yang pertama. Yang kedua, ketika PK itu diterima maka seluruh argumentasi hukum yang pernah terjadi di tahun 2016 itu batal demi hukum. Jadi nggak ada putusan itu. Nah, bagaimana 7 narapidana itu? Berarti kan dia orang yang sesungguhnya sama-sama melakukan PK, ya. Jadi kalau misalkan Sakatatal melaporkan yang namanya mohon maaf Ibtu Rudiana, Ibtu Rudiana itu dia menyiksa beberapa narapidana ya, dan ikut serta pengakuan Aldi dia dipukulin, disiksa, sudah nangis dan tetap disiksa oleh siapa? Oleh Rudiana. Jadi nanti jangan Anda sok kebal hukum ya. Para penyidik, para kejaksaan itu nanti kalian akan digugat secara pidana maupun perdata oleh 7 narapidana yang lainnya. Tetapi teknisnya secara yuridis tetap dilakukan PK, cuman mungkin PK-nya nggak perlu sidang. Apa yang mau sidang? Apa perlawanan lagi JPU? Ya kan nggak ada lagi kayak Sakatatal tadi, paling pemberkasan, oke, tanda tangan, beres. Tapi saya nggak mau seperti kejadian Peggy yang kemarin. Ya maksudnya Peggy udah selesai, sudah merdeka, tapi saat ini saya lihat tidak upaya hukum. Tapi untuk Sakatatal, saya sebagai lawyer Sakatatal, saya akan bumi hanguskan ya. Kalau saya ngomong tegak lurus sama kawan negara, ayo kita kapan lagi kita berjihad, kapan lagi kita berbuat baik ya. Kita habisin orang-orang yang zolim, yang mengatasnamakan polisi itu banyak orang baik bos, hakim itu banyak orang baik. Jadi kita siap mau masuk penjara. Jadi institusi itu banyak yang baik, di pengadilan banyak yang baik ya, di komisi judisial banyak yang baik ya, di gerasi banyak yang baik. Jangan kau nodai ya dengan motormu itu di sini, sehingga Indonesia ini jadi riuh gara-gara kalian ya. Jadi kalian akan mempertontonkan ya, kalian akan mempertontonkan perilaku penegak hukum yang menciderai kami, termasuk para lawyer ya, rekan sejawat saya ya, yang menjual demi uang. Kalian berbuat sesuatu sesuka kalian ya. Janganlah kok Hotman Paris ngeceng-ngeceng Deddy Mulyadi katanya lebih kaya. Apa kok? Kata Bang Andar kontolmu impoten kok, gimana kok bisa ngewe ya. Jangan kau ngomong Erdelo, kalau udah turun kak gua habisin juga, kesel saya jadinya ya. Hotman Paris kemarin ngomong Deddy Mulyadi apa sih, nggak ada apa-apanya dengan Hotman Paris, kok Anda tuh banyak peminatnya kok jadi sombong kan begitu ya. Jawab dulu tuh pertanyaan advokat Andar Situmorang, bener nggak kontolmu tuh impoten ya. Saya tersinggung karena saya orang Sunda. Siap, Mulyadi betul. saudara saya Betul, ya. Masya Allah. Ya, coba sama netizen kalau ada kelakuan Hotman Paris bikin pelanggaran hukum, biar Erdelo sikat itu lawyer ya. Anda seorang profesor, doktor, ada orang yang di bawah Anda gelarnya segala macam. Saya sama-sama advokat. Ini advokat ini saya dengan Hotman, dengan Otto Hasibuan sama. Gak ada bedanya, kita seorang advokat di mata hukum. Jangan kau jelekan baju kita.